Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutia Viva dari kelas 3B D3 Teknik Sipil dengan nomor WP 210-2208. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang strategi penawaran atau strategi bid price. Pertama, tahapan tender. Secara garis besar, tahapan dalam tender pertama ada undangan mengikuti tender, lalu pengambilan dokumen tender seperti gambar, spesifikasi, administrasi, bill of quantity, lalu penjelasan administrasi, teknis dan lapangan, lalu pengajuan penawaran dan pengumuman pemenang. Kunci sukses dalam memenangkan tender adalah tersedianya cukup informasi yang diperlukan untuk dasar perhitungan penawaran, jaringan informasi yang selalu diupdate sesuai masukan-masukan umpan balik dari proyek-proyek yang sudah selesai, pengaruh-pengaruh faktor eksternal dan internal merupakan hal-hal yang dijadikan pertimbangan dalam menyusun strategi tender. Nah, faktor eksternal dalam strategi tender yaitu pertama ada kompetitor, yaitu jumlah dan jenis perusahaan peserta tender dapat diketahui pada saat rapat, penjelasan teknis dan administrasi. Tugas bagian pemasaran adalah membuat analisis kekuatan dan kelemahan kompetitor melalui data-data hasil tender pada periode sebelumnya, sehingga dapat ditarik kesimpulan pola yang digunakan. Yang kedua, inflasi. Untuk proyek-proyek multi-years, tren dari inflasi diperhitungkan untuk memproyeksikan kenaikan harga. Yang ketiga, kebijakan pemerintah. Kenaikan bahan bakar minyak, listrik secara langsung dan mempengaruhi harga material. Untuk faktor selanjutnya ada 4, perbankan merupakan biaya penerbitan bank garansi bunga kredit, lalu harga pasar secara berkala. Sebagian anggaran memonitor pergerakan harga-harga pasar sehingga setiap saat dapat disajikan harga terkini. Yang selanjutnya beda kurs atau fluktuasi depresiasi dan apresiasi rupiah terhadap mata uang asing akan mempengaruhi harga material impor. Untuk faktor internal dalam strategi tender sendiri, pertama mempelajari dokumen tender ditinjau dari aspek nilai proyek, administrasi, teknis, finansial, peralatan dan sumber daya manusia, apakah kecukupannya masih ada. Yang kedua adalah menghitung volume pekerjaan dari gambar yang dapat, tahapan awal, dan memilah-milah jenis pekerjaan yang akan dikerjakan sendiri dan yang akan disubkontrakan kepada rekan spesialis. Yang dikerjakan sendiri gambar dipilah-pilah sesuai jenis pekerjaannya, misalnya struktur, finishing, arsitektur, mekanikal, dan elektrikal. Nah, yang selanjutnya menghitung harga satuan pekerjaan. Penentuan harga satuan diperoleh dari bank data harga satuan upah dan bahan yang kemudian dianalisis menjadi harga satuan pekerjaan. Yang keempat, merencanakan metode pekerjaan. Kontribusi metode pelaksanaan dalam struktur biasanya berkisar 10% sampai 15% tergantung dengan jenis pekerjaannya. Selanjutnya, menghitung biaya tak langsung. Umumnya terdiri dari biaya overhead, penyusutan alat, dan biaya bunga bank. Nilainya berkisar 5% sampai 10% dari nilai proyek. Untuk strategi tender sendiri, dari gabungan internal dan eksternal, apabila dirangkum dalam bill of quantity, akan didapatkan biaya real cost proyek. Biaya real cost ditambah pajak-pajak, faktor risiko kesalahan hitung, risiko kenaikan harga, dan keuntungan kontraktor akan didapat nilai akhir dari penawaran harga. Selanjutnya, strategi tender, yaitu pada saat sebelum waktu pemasukan penawaran tiba, diadakan rapat finalisasi harga penawaran yang dilakukan oleh beberapa pengambil keputusan secara tertutup. Dalam tahapan ini, dianalisis kekuatan kompetitor dan kondisi internal perusahaan untuk menentukan presentasi biaya-biaya setelah real cost. Misalnya, apa perlu ditetapkan zero profit apabila saat itu banyak sumber daya yang ideal atau mengurangi komponen-komponen lainnya. Faktor keberanian, pengalaman, pengetahuan, dan seni menjadi kunci sukses dan atau gagalnya dalam memenangkan tender. Nah, pertimbangan owner dalam menilai calon pemenang tender yaitu waktu pelaksanaan sama dengan yang ditetapkan, kemampuan teknis yang terurai dalam proposal, metode pelaksanaan, dan pengalaman kerja. Penawaran yang ditetapkan nilainya harus di bawah atau sama dengan owner estimate, paling murah dan dapat dipertanggungjawabkan. Selanjutnya ada struktur bid price, ada masa lalu dan saat ini. Untuk cost estimate versus bid price, yaitu pertama adanya unsur utama markup. Markup sendiri terdiri dari biaya tetap perusahaan, risiko yang dapat diduga, dan keuntungan perusahaan. Perubahan markup sendiri. Perubahan markup pada dasarnya adalah memainkan unsur biaya tetap perusahaan dan keuntungan dan risiko. Lalu, kontribusi proyek terhadap BTP.
nilai kontrak, yaitu ada pajak PPN, pendapatan proyek, dan biaya proyek. Untuk plusnya pajak PPN, pendapatan proyek, lalu minus biaya proyek, keuntungan kotor, biaya tetap perusahaan, dan keuntungan usaha. Cara penetapan markup sendiri dalam proses cost estimate ditetapkan berdasarkan presentasi dari DC proyek. Dalam kenyataan, MU dihitung berdasarkan presentasi dari pendapatan proyek. Penetapan presentasi MU dan DC diperoleh dari penetapan MU berdasarkan pendapatan proyek. Contoh selanjutnya untuk profit atau keuntungan, besarnya profit yang diharapkan merupakan bagian dari markup yang dipasang dalam proses cost estimate. Hal-hal yang dipertimbangkan adalah cukup untuk mengembalikan penyertaan modal yang ditanam, setara dengan rata-rata profit dalam jasa konstruksi. Strategi penawaran yang diterapkan dibuat setinggi mungkin setara dengan risiko yang dihadapi selama proses pelaksanaan proyek. Untuk jenis-jenis profit sendiri, sesuai dengan pertimbangan di atas, secara umum profit dibedakan menjadi beberapa jenis. Pertama ada ROE, ketetapan profit berdasarkan modal sendiri dari perusahaan. Selanjutnya profit margin, ketetapan profit berdasarkan presentasi dan dari pendapatan perusahaan. Optimum profit, ketetapan profit maksimum yang diharapkan untuk dapat memenangkan tender. Competitive profit, ketetapan profit berdasarkan kemampuan sendiri dan pesaing yang dihadapi. Faktor-faktor yang mempengaruhi profit dapat disebutkan, yaitu ada cost, volume, price, economic condition, efisiensi, kompetisi, dan ada juga yang untuk internalnya sendiri yaitu cost, volume, dan price, dan eksternalnya efisiensi, kompetisi, dan economic condition. Untuk profit versus cost, internal membesarkan profit dapat dilakukan dengan meningkatkan produktivitas kerja dan meningkatkan efisiensi atau menekan waste. Untuk profit versus price, internal memperbesar profit dapat dilakukan dengan pertama menaikkan harga jual, terutama saat negosiasi langsung dengan sasaran. Item pekerjaan yang tidak ada standar harganya, produktivitas dihitung lebih rendah, waste dihitung lebih tinggi. Yang kedua, menaikkan pendapatan pada saat pelaksanaan melalui upaya-upaya klaim atau ekskalasi. Profit versus volume internal. Membesarkan profit dapat dilakukan dengan cara mengikuti tender proyek dengan nilai yang besar, dengan markup tetap dan kontribusi BAU yang kecil. Yang kedua, mengupayakan pekerjaan tambah pada proyek yang sedang berjalan, khususnya pada item-item pekerjaan yang menguntungkan. Selanjutnya, besarnya markup. Markup terdiri dari biaya tetap perusahaan atau BTP dan keuntungan. BTP biasanya telah diketahui secara pasti, misalnya Rp 10 miliar per tahun. Pendapatan proyek per tahun telah diketahui dari data yang lain-lain, misalnya sebesar 100 miliar per tahun. Ini berarti BTP adalah 10% dari pendapatan. Bila laba yang diinginkan sebesar 10%, maka MU adalah sebesar 20% tanpa risiko terhadap pendapatan. Untuk strategi persenan markup, ada bermacam strategi menurunkan MU dalam menghadapi persaingan yang ketat. Pertama, penurunan persen kontribusi BTP, yang kedua penurunan persen target laba. Baik BTP maupun laba merupakan angka nominal sehingga nilai persen dapat diatur sesuai kondisi. Untuk strategi insert markup, dalam proses cost estimate, markup harus dimasukkan ke dalam unit price. Ada beberapa cara, yaitu pertama disebar secara merata pada semua item pekerjaan yang ada. Yang kedua dimasukkan hanya ke dalam item tertentu saja. Yang ketiga dimasukkan pada pekerjaan awal. Selanjutnya itu tipe kontrak. Tipe kontrak ditinjau dari cara cost estimate-nya. Ada bermacam-macam dalam perkembangannya di Indonesia. Pertama ada cost plus fee sebelum pelita, lalu lamsam mulai pelita, dan unit price setelah lawan berperan. Tipe bid price. Pertama ada single bid price, umumnya untuk proyek-proyek pemerintah. Yang kedua alternative bid price, sering dilakukan untuk proyek-proyek komersial dari swasta. Strategi tender. Kelangsungan hidup dari kontraktor sangat ditentukan oleh perolehan kontrak minimal yang harus dicapai. Secara umum ada dua strategi untuk memenangkan tender. Pertama ada strategi kompetitif, dan yang kedua ada strategi persekongkolan. Pertama ada strategi kompetitif. Dalam strategi ini ada tiga hal penting yang harus diperhatikan: persyaratan administrasi,
usulan teknis dengan metode konstruksi alat yang digunakan, lalu harga penawaran yang kompetitif, menekan direct cost dan memasang markup yang optimal. Untuk cara yang ditempuh dalam strategi kompetitif, harus dilakukan penetapan direct cost harus sesuai dengan tingkat produktivitas dan tingkat waste dari perusahaan atau unit usaha. Penetapan markup harus mempertimbangkan pesaing-pesaing yang dihadapi melalui analisis data masa lalu dengan pesaing yang berikutnya. Yang bersangkutan, strategi persekongkolan. Strategi ini perlu pendekatan pada owner dan atau pesaing untuk mengatur siapa yang jadi pemenang. Ada 3 cara. Yang pertama yaitu bid suppression, yaitu pesaing diminta supaya mundur dengan cara apapun. Yang kedua ada complementary bidding, yang itu pesaing diminta supaya memasang harga yang tinggi dengan suatu imbalan. Lalu bid rotation, yaitu pesaing diminta supaya gantian menjadi pemenang. Nah, untuk cara yang ditempuh dalam strategi persekongkolan pada dasarnya membagi keuntungan yang akan diperoleh kepada pihak-pihak lain. Penetapan direct cost harus sesuai dengan tingkat produktivitas dan tingkat waste dari perusahaan. Dan dalam penetapan markup, persentase keuntungan yang diharapkan harus ditambah dengan biaya-biaya persekongkolan. Kesimpulan yang kita dapat yaitu cost estimate sendiri terbagi menjadi 2. Pertama ada direct cost, yang kedua markup. Direct cost sendiri dibagi menjadi 3, WBS, quantity, dan unit price. Lalu dengan markup yaitu target perusahaan dan pesaing yang dihadapi. Dari kelima tersebut nantinya akan dihasilkan profit atau keuntungan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.